Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Bidikar Pecangon yang dirahmati Allah? Semoga sahabat Bidikar Pecangon semuanya selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, kekuatan, dan tetap semangat dalam mengarungi kehidupan kita ini walaupun sebenarnya masih dalam suasana pandemi. Insyaallah, amin. Nah, sahabat Pendikar Pecangon yang dirahmati Allah, kita jumpa lagi di channel Pendikar Pecangon bersama saya Gunadi Dino Cahyo. Sahabat Pendikar Pecangon yang dirahmati Allah, dalam 2 episode sebelumnya kita telah belajar dari 2 buah kisah. Yang pertama dari kisah Nabi Sulaiman alaihissalam, dan yang kedua adalah dari kisah Nabi Musa alaihissalam. Dari kisah Nabi Sulaiman alaihissalam kita belajar dari seorang Asif bin Bakiyah yang walaupun ilmunya tinggi tetapi tetap tawadhu, tidak mengandalkan ilmunya, tidak mengandalkan kecerdasannya, tapi mengandalkan Allah, menyerahkan semuanya kepada Allah. Sedangkan pada kisah Nabi Musa alaihissalam kita belajar ketika Allah menenggelamkan Fir'aun di Laut Merah bersama bala tentaranya, ternyata berdasarkan salah satu ayat di surat Al-Qasas bahwa itu merupakan janji Allah untuk mendatangkan ketakutan dan kekhawatiran dari Fir'aun dan bala tentaranya sendiri. Ternyata tenggelamnya Fir'aun di Laut Merah bukan karena Nabi Musanya, bukan karena kaum Bani Israilnya, tetapi karena prasangka buruk Fir'aun sendiri, karena mimpinya yang ditafsirkan oleh ahli tukang sihir bahwa Fir'aun akan kehilangan kekuasaan dari tangan laki-laki Bani Israil. Dari kisah itu kita belajar tentang bahayanya prasangka buruk. Nah, sahabat Pendikar Pecangon, kali ini kita akan belajar dari sisi yang lain, dari sumber yang lain. Nah, kali ini saya akan mengajak sahabat Pendikar Pecangon untuk belajar dari karakter wayang. Nah, selain kita bisa belajar karakter dari tokoh wayang ini, kita juga bisa belajar untuk lebih menghargai budaya Nusantara, budaya bangsa kita yang sangat kaya dan begitu luar biasanya. Kita akan belajar bahwa dari tokoh wayang ini ada banyak hikmah yang bisa kita ambil. Jadi tokoh-tokoh wayang dan cerita-cerita wayang tidak dibuat sembarangan, tapi mengandung suatu pesan moral, mengandung satu filosofi yang sangat bagus, sangat dalam, yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sahabat Pendikar Pecangon, tokoh wayang yang ada di tangan saya ini adalah salah satu dari Pandawa 5 yang bernama Bima. Yang bisa dilihat dari ciri khasnya, yaitu di tangannya ada kuku yang merupakan salah satu senjata andalan dari tokoh Bima ini. Nah, kalau di masyarakat Jawa, tokoh Bima disebut juga dengan Werkudara. Bima ini merupakan salah satu dari 5 bersaudara yang disebut dengan Pandawa 5. Nah, kalau cerita tentang Pandawa 5 sendiri, sahabat, ini ceritanya juga cukup panjang. Ada banyak sisi yang bisa kita bahas dari tokoh wayang ini, sahabat. Dan mungkin pembahasan kita tentang
karakter wayang ini tidak akan bisa selesai dalam satu episode ini, karena ada banyak sisi yang bisa kita lihat. Nah, sisi pertama yang akan saya bahas pada episode ini adalah bahwa tokoh wayang ini merupakan atau cerita wayang merupakan salah satu metode yang digunakan oleh Wali Songo, khususnya adalah Sunan Kalijogo dalam berdakwah, dalam menyampaikan ajaran Islam. Ya, kenapa? Karena sebagaimana yang mungkin sudah kita ketahui bahwa metode dakwah dari Sunan Kalijaga adalah dengan menggunakan pendekatan budaya. Ya, karena sebelum masyarakat Nusantara ini mengenal Islam, masyarakat Nusantara sudah lebih dulu mengenal budaya dan sangat akrab dengan budaya. Salah satunya adalah wayang. Nah, maka supaya ajaran Islam ini bisa mudah diterima, maka Sunan Kalijaga menggunakan pendekatan budaya ini, salah satunya adalah wayang, dan di dalamnya dimasukkan unsur-unsur Islam. Nah, pada awalnya metode Sunan Kalijaga ini mendapatkan protes ataupun kritik dari sesama wali, dan ini mungkin yang akan kita bahas pada episode ini. Nah, salah satu kritik yang diterima oleh Sunan Kalijaga adalah berkaitan dengan syariat Islam, bahwa di dalam syariat Islam itu tidak dibenarkan orang Islam untuk menggambar. Ya, karena sebagaimana kita tahu bahwa ini seperti gambar, terutama gambar manusia. Selain gambar juga patung. Ya, patung manusia juga dilarang dalam syariat Islam. Cuma ternyata Sunan Kalijaga mempunyai pandangan yang berbeda. Artinya bahwa Sunan Kalijaga dapat memberikan argumen, dan argumen ini ya bisa kita terima. Ya, kalau menurut saya masuk akal. Apa argumentasi dari Sunan Kalijaga? Nah, wayang kulit yang merupakan salah satu karya Sunan Kalijaga dalam mendukung dakwahnya, ini menurut Sunan Kalijaga adalah merupakan suatu gambar karakter. Jadi Sunan Kalijaga mengatakan bahwa ini bukan gambar manusia. Dan kalau ini dikatakan patung, ini pun juga bukan patung manusia. Kalau yang dilarang dalam syariat itu kan gambar dan patung manusia. Tapi yang dibuat dan dihasilkan oleh Sunan Kalijaga ini bukan gambar atau patung manusia. Kenapa? Karena yang digambar Sunan Kalijaga ini bukan manusia. Ya kan, bisa dibandingkan ini. Saya sebagai manusia dan yang wayang yang saya pegang ini, apakah sama? Mana ada manusia kok hidungnya panjang seperti ini? Dan antara tangan dengan kakinya juga tidak proporsional sebagaimana manusia biasa. Ya, mana ada manusia kok tangannya panjang sampai ke kakinya. Nah, itu argumentasi dari Sunan Kalijaga. Jadi yang digambar Sunan Kalijaga ini bukan manusia. Tidak ada manusia yang bentuknya seperti itu. Nah, itu argumentasi yang pertama. Argumentasi yang kedua adalah bahwa yang digambarkan Sunan Kalijaga ini juga bukan manusia, tetapi karakter. Jadi Sunan Kalijaga tidak menggambar manusia, tapi menggambar karakter. Sehingga bisa dikatakan bahwa wayang, khususnya wayang kulit, ini adalah suatu karakter yang ditokohkan. Nah, ini kebalikan dengan film, sahabat. Ya, film bioskop atau film-film TV. Kalau film itu adalah, jadi kalau kita melihat film itu kan ada aktor yang memerankan tokoh karakter tertentu. Nah, kalau di film-film itu ada aktor yang memerankan karakter. Ya,
Ya, misalkan film Superman. Nah, untuk membuat film Superman tentu harus ada aktor yang memerankan tokoh Superman. Nah, Superman adalah salah satu karakter. Ya, Spider-Man itu juga salah satu karakter. Dan juga karakter-karakter yang lain. Nah, jadi kalau dalam film itu ada aktor yang menokohkan, memerankan suatu karakter. Nah, kalau wayang ini kebalikannya. Kalau wayang adalah karakter yang ditokohkan. Jadi bukan tokoh yang memerankan karakter, tetapi karakter yang diwujudkan dalam tokoh. Nah, sebagaimana contoh Dima ini. Nah, di dalam karakter wayang ini, dalam wayang kulit khususnya, bisa sahabat bandingkan antara tokoh kesatria dengan tokoh jahat, misalkan tokoh raksasa. Nah, yang saya pegang ini adalah salah satu contoh kesatria. Nah, untuk yang tokoh raksasa, ya saya tidak punya. Jadi nggak bisa saya tunjukkan, tapi nanti bisa sahabat lihat di gambar-gambar ya. Apa bedanya tokoh raksasa, tokoh-tokoh orang jahat dengan tokoh-tokoh kesatria. Nah, kalau tokoh kesatria pada umumnya itu digambarkan karakternya seperti ini, sahabat. Perhatikan, dari bentuk perut, ini perutnya kecil. Kemudian dari bentuk wajah atau kepala itu selalu kepalanya menunduk ke bawah. Ya. Jadi kepalanya menunduk ke bawah, dan dalam tokoh-tokoh tertentu matanya tidak besar seperti ini, tapi matanya seperti mata sipit. Ya. Jadi tokoh Arjuna, tokoh-tokoh yang tergolong lembut artinya karakternya lebih halus, itu dibuat matanya kecil. Kalau tokoh Bima itu kan gambarannya karakter yang gagah gitu kan, sehingga digambarkan matanya lebih besar. Nah, jadi dari penggambaran tadi ternyata yang seperti yang dijelaskan oleh Sunan Kalijaga bahwa karakter wayang kesatria yang di perutnya kecil ini menggambarkan bahwa kesatria itu kenapa perutnya kecil, karena mereka orang yang menjaga makan dan sering berpuasa. Jadi Sunan Kalijaga memperlihatkan bahwa karakter kesatria itu adalah orang yang sering berpuasa sehingga perutnya kecil, tidak gendut ya, atau tidak besar perutnya. Jadi karakter orang yang menjaga makan. Nah, ini bisa kita artikan lebih dalam lagi kaitannya dengan seseorang yang kalau dalam ajaran agama Islam itu mengendalikan hawa nafsu. Kemudian wajahnya yang menunduk ini memperlihatkan bahwa seorang kesatria itu menjaga pandangan. Dan melihatnya ke bawah itu tandanya dia tidak sombong. Ya, mempunyai sifat tawadhu. Berbeda dengan tokoh-tokoh jahat atau tokoh-tokoh raksasa yang penggambarannya itu seperti sifat sombong ya. Nah, kalau kesatria itu kebanyakan menunduk. Nah, kalau yang kesatria yang digambarkan dengan mata yang sipit itu memperlihatkan bahwa kesatria itu matanya dijaga, menjaga pandangan, sehingga digambarkan dengan bentuk matanya yang kecil atau sipit ya. Dan melihat ke bawah, tidak melihat ke depan ataupun ke atas. Nah, jadi sahabat, itu beberapa nilai karakter yang digambarkan di dalam wayang kulit ini yang ternyata mengandung suatu nilai atau pesan tertentu. Bagaimana perutnya yang kecil menggambarkan orang yang sering tirakat, sering berpuasa, prihatin, tidak mengumbar hawa nafsu. Kemudian pandangannya yang melihat ke bawah. Itulah sahabat, untuk episode kali ini sedikit kita bahas tentang kenapa kok
Sunan Kalijaga menggunakan karakter wayang untuk menyampaikan dakwah, dan sekaligus bagaimana penjelasan Sunan Kalijaga berkaitan dengan syariat Islam, bahwa niatnya Sunan Kalijaga ini tidak untuk melanggar syariat Islam yang menggambar karakter manusia atau membuat patung, tetapi niatnya ini adalah bukan untuk menggambar manusia atau membuat patung manusia, tetapi yang digambarkan adalah karakter. Jadi tokoh wayang ini memperlihatkan karakter, bukan memperlihatkan seorang manusia. Nah, tentang tokoh Bima ini sendiri, karakter apa yang diperlihatkan dan pesan apa yang akan dibawa atau yang disampaikan oleh Sunan Kalijaga, insya Allah kita akan bahas pada lanjutan episode berikutnya, sahabat. Nah, untuk episode kali ini cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat, bisa sedikit banyak menambah wawasan kita tentang dunia wayang, khususnya wayang kulit. Nah, sekian sahabat untuk pertemuan kali ini. Insya Allah kita akan lanjutkan di episode berikutnya. Kita akan bahas karakter apa yang terkandung di dalam karakter Bima. Kita jumpa di episode berikutnya, dan banyak maaf atas kesalahan-kesalahannya, dan semoga bermanfaat. Saya tutup akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Berdikar Pecahangon yang dirahmati Allah, dalam dua kisah ulang. Nah, saya mengajak sahabat Berdikar ulangi